Pemilik Hotel Intan klarifikasi terkait izin pembangunan 5 lantai. Pemilik Hotel Intan, Andreas Intan, angkat bicara terkait dugaan pelanggaran prosedur pembangunan hotel miliknya yang kini telah berdiri hingga 5 lantai. Pembangunan tersebut sebelumnya menuai sorotan karena tidak sesuai dengan dokumen persetujuan bangunan gedung atau PBG yang telah diterbitkan. Dalam keterangannya kepada DMS Media Group, Andreas menyatakan bahwa pengajuan perubahan izin dari 3 lantai menjadi 5 lantai telah dilakukan lebih dari 1 tahun lalu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM TPSP Kabupaten Maluku Tengah. Meski izin belum terbit, Andreas mengakui dirinya mengambil inisiatif melanjutkan pembangunan lantai tambahan. Ia menyatakan siap mematuhi keputusan Pemda Maluku Tengah jika nantinya ada sanksi administratif termasuk penghentian proyek. Kita akui bahwa izin 3 lantai, tapi kita sambil urus. Sudah 1 tahun lebih dari manual sampai OSS sampai sekarang masih ada keluar. Apa memang kita salah? Oke, dia bilang bahwa sambil urus mulai bangun. Tapi menurut beta, ya urus. Pasti dalam hati beta, pasti pemerintah daerah mendukung. Keluarkan itu. Tapi kalau memang tidak mendukung beta untuk, ya silakan saja. Mau kasih stop, ya beta stop. Sebelumnya, Komisi 3 DPRD Maluku Tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak dengan lokasi pembangunan Hotel Intan yang beralamat di Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi pada Kamis 15 Mei 2025. Dalam sidak tersebut turut hadir tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR setempat. Hasil pengukuran teknis menunjukkan bahwa bangunan Hotel Intan telah mencapai 5,5 lantai. Selain itu, dimensi bangunan juga melebihi ketentuan izin yang berlaku. Dalam dokumen PBG, luas bangunan tercatat 20 x 25 meter, namun hasil pengukuran aktual mencapai 22,45 x 26 meter. Tim teknis Dinas PUPR membenarkan bahwa Andreas telah mengajukan permohonan izin teknis, tetapi dokumen persetujuan resmi belum dikeluarkan. Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tengah menyatakan akan menindaklanjuti temuan ini melalui rapat kerja bersama Dinas PUPR, Dinas PTSP, dan pemilik bangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. DMS Media Group akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memberikan informasi terkini kepada publik.